Oke, baik. Selamat berjumpa kembali ya, mahasiswa Prodi PAUD Universitas Terbuka Kupang. Pada saat ini kita akan membahas ya kegiatan belajar 2 ya dari modul yang pertama. Yang kedua ini kita akan pelajari tentang isu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, seperti yang telah kita bicarakan kemarin ya, yang materi sebelumnya maksud saya, bahwa dengan memahami perkembangan anak itu kita dapat mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Nah, di samping kita pelajari tentang definisi, kemudian aspek-aspeknya ya, kita juga perlu memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, ini kita melihat ada sebab akibatnya, dinamikanya gitu ya. Nah, oleh karena itu di kegiatan belajar 2 ini kita akan bahas tentang prediktor ya. Nah, pembahasan pertama itu tentang isu dulu ya. Isu. Kenapa? Karena ramai diperdebatkan oleh para ahli gitu ya di dunia perkembangan. Nah, oke. Terkait isu-isu perkembangan ini yang menjadi perdebatan mereka itu adalah ada 7 poin ini. Ini menjadi perdebatan mereka, gitu ya. Ada yang melihatnya dari faktor herediter, kemudian herediter ini bawaan ya, dan juga faktor lingkungan, apakah perkembangan manusia itu dipengaruhi dari bawaan atau dari lingkungan. Kemudian yang kedua itu apakah perkembangan ini bersifat aktif atau reaktif gitu ya, dan seterusnya ada sekitar 7 ini isu-isu ini. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama ya, faktor bawaan dan juga faktor lingkungan ya. Nah, faktor bawaan itu warisan biologis ya, warisan biologis seseorang ya. Kalau faktor lingkungan itu mengacu pada pengalaman anak bersama dengan lingkungan sekitar, jadi antara dirinya dengan lingkungan yang ada di luar ya. Nah, jika orang tua itu percaya ya bahwa kecerdasan seorang anak itu secara kuat dipengaruhi oleh lingkungan, orang tua akan membuat usaha khusus ya untuk anak ya, seperti membacakan cerita, kemudian menawarkan permainan yang dapat membantu anak dalam belajar. Nah, ini artinya orang tua percaya bahwa kecerdasan seorang anak itu semata-mata merupakan suatu yang bersifatnya bawaan ya, dan tidak dapat diubah. Mereka mungkin kurang melakukan usaha-usaha yang dapat membantu anak dalam belajar. Itu masih menjadi menjadi perdebatan sebenarnya, kalau orang tua itu percaya bahwa kecerdasan seorang anak secara kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya orang tua akan berusaha untuk melakukan berbagai macam cara agar anaknya ini cerdas ya. Tapi kalau ada orang tua yang merasa anaknya sudah cerdas secara bawaan, maka tidak perlu begitu berusaha keras. Pertanyaannya, faktor manakah yang memberikan tingkat kesuksesan yang tinggi? Apakah faktor bawaan atau faktor lingkungan? Apakah anak-anak yang sudah pintar dari bawaan itu tidak perlu terlalu begitu berusaha keras, mati-matian belajar jungkir balik gitu ya, tengah malam atau dikasih kursus segala macam gitu ya. Jadi menganggap bahwa ujian dikasihkan oleh guru itu anak saya bisa lah mengerjakan itu dengan mudah dan mendapatkan poin bagus,
dibandingkan anak yang otaknya biasa-biasa saja. Ini memang dia harus dikasih forsil habis-habisan belajar ya, itu nanti hasilnya bagus ya itu karena memang suatu yang dia bawaannya tidak pintar gitu ya. Nah ini kan menjadi perdebatan tuh, artinya tingkat kesuksesannya tuh apa, mana yang diukur yang mana gitu ya, pada anak yang bawaannya pintar sudah bawaannya, cerdas bawaannya, sama anak yang memang secara bawaannya tidak pintar-pintar, tidak cerdas-cerdas gitu ya. Nah, pada isu-isu tentang faktor yang sifatnya bawaan dan juga lingkungan ini memang cukup intens ya yang diperdebatkan karena para ahli mempunyai perbedaan dalam memandang faktor tersebut. Yang lebih berpengaruh itu yang mana? Pada masa lalu itu para ahli biologi ya itu sangat ekstrim, bahkan berpendapat bahwa perkembangan semata-mata terjadi karena adanya kematangan ya. Mereka percaya bahwa perkembangan banyak ditentukan oleh faktor genetik. Maksudnya adalah faktor tersebut mengarahkan ya jalannya suatu perkembangan dan pertumbuhan secara alami yang kita sebut sebagai kematangan. Nah, kematangan ini menghasilkan kesamaan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya adalah anak belajar bicara satu kata sebelum belajar bicara dua kata. Anak tersebut tumbuh dengan cepat pada masa bayi dan kecepatan pertumbuhannya berkurang pada masa kanak-kanak awal. Ya, sekalipun mereka mengakui bahwa lingkungan yang ekstrim itu dapat menekan lajunya perkembangan, namun mereka tetap percaya bahwa pertumbuhan pada hakikatnya tetap disebabkan oleh faktor genetik pada diri manusia. Artinya memang tidak terlepas dari faktor genetik. Ya walaupun memang perkembangan tersebut itu dipengaruhi oleh faktor genetik yang sifatnya memberikan tingkat kematangan manusia di saat manusia mencoba untuk melakukan perilaku-perilaku yang dinilai oleh manusia lainnya bahwa yang bersangkutan pintar atau cerdas secara bawaan. Kenapa? Karena ketika dicoba ini anak ini bisa bicara satu kata ya sebelum bicara dua kata ya, artinya secara cepat pertumbuhan masa bayi itu, tapi pada kecepatan pertumbuhannya berkurang pada masa kanak-kanak awal. Pada masa bayi dia cepat, tapi pada pertumbuhan masa kanak-kanak awalnya terlambat gitu. Memang ini masih menjadi diskusi gitu ya. Seorang anak kita lihat dari faktor bawaan yang benar-benar murni bahwa anak tersebut sudah sudah baik ya dari sisi kematangan secara genetikanya ya. Artinya genetika di sini maksudnya adalah ini genetik ya, dilihat dari ibunya atau tidak lihat dari ayahnya ini pintar. Nah ya kan artinya kan benihnya kan sudah tidak diragukan lagi, begitu banyak prestasi yang ditorehkan waktu pendidikan ya. Nah ini pasti anaknya ini bagus. Nah ketika dicoba tes ya, coba ya, wah anak ini bisa menjawab, bisa memberikan satu solusi yang memang bisa diselesaikan dengan baik gitu. Berarti kita langsung menilai, oh berarti ikut ibunya, ikut ayahnya nih pintar ya. Nah artinya kita sudah langsung menilai bahwa ini secara bawaan nih udah genetiknya udah pintar, jadi tidak susah kita untuk memberikan stimulasi yang berat-berat. Nah ini bertentangan dengan pendapat tersebut. Ahli lainnya yang menempatkan penekanan kuat pada faktor lingkungan. Nah tadi kan faktor bawaan ya, mereka benar-benar pro-nya di sana gitu. Nah
pada faktor lingkungan itu ada kejadian-kejadian di lingkungan dapat membentuk perkembangan seorang anak. Pengalaman dimulai dari lingkungan biologi, misalnya nutrisi, kesehatan, obat-obatan, kemudian yang lain itu kecelakaan ya. Dan juga ada lingkungan sosial ya, lingkungan sosial seperti keluarga, kemudian teman, sekolah, masyarakat, media dan budaya. Itu stimulasi-stimulasi dari luar yang informasi-informasi tersebut yang diterima dan diserap oleh kognitif anak ya. Nah, ya, sehingga anak itu di dalam kognitifnya itu semakin berkembang dia. Informasi-informasinya makin nambah. Itu dari lingkungan tadi. Tapi dari herediter itu ibaratnya hal yang nanti dikasih kasus itu anak langsung bisa ngerti tanpa harus ada stimulasi dari luar ya, seperti tadi ya, dari teman-temannya, kemudian dari nutrisi segala macam. Itu biologis tidak mengenal itu ya, biologis kenalnya secara alami, perkembangan di dalam tubuhnya kita, perkembangan otaknya kita gitu ya, itu secara natural itu kita udah bisa kelihatan cerdasnya. Dikasih kasus langsung tek bisa selesaikan. Nah, ya, tapi lingkungan bilang tidak, harus nambah dengan nutrisi, harus dari kesehatan, obat-obatan dan segala macam ya. Ya makanya dari lingkungan kan kita kenalnya adanya kita dipantau lewat buku pink gitu ya, pada bayi itu ya, orang tuanya diminta pantau sama tenaga medis, diminta untuk ke dokter kandungan ya, kemudian ke dokter anak gitu ya, ke bidan, ke perawat gitu ya, untuk dicek pertumbuhan dan perkembangan si kecil gitu ya. Nah, tapi tadi ya artinya memang kita perlu melihat dari hal itu juga ya, bahwa perkembangan seorang anak ini tidak terlepas dari bantuan lingkungan. Sederhana saja, kita lahir pun ya kita dibantu oleh tenaga medis ya. Tidak mungkin ibu kita tiba-tiba brojol langsung. Itu ya, yang potong tali pusat siapa? Ari-ari maksud saya, itu siapa yang potong itu ya? Ya karena kita manusia jelas membutuhkan bantuan dari lingkungan. Semuanya stimulasi dari lingkungan. Ayo bantu ya, artinya agar si bayi keluar dari perut ibu gitu ya, agar air ketubannya tidak pecah di dalam ya, dan segala macam. Itu kan faktor lingkungan yang bantu gitu ya. Bukan secara alami. Kalau secara alami, itu ibunya nece, mau keluar gimana kok tidak ada tangan yang bantu kasih keluar. Ya sama hal seperti ada yang memahami bumi itu bulat ya, ada yang memahami bumi itu datar gitu ya. Ya, nah, jadi kebanyakan para ahli itu mulai menilai bahwa faktor bawaan dan faktor lingkungan itu sama-sama mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi tidak bisa faktor biologi sendiri. Ya, tidak bisa juga faktor faktor lingkungan. Nah, kalau ada faktor lingkungan dan bawaan ini artinya dari bawaan genetika ya. Kita artinya dalam pikiran kita ini tidak terserap dengan baik informasi, kemudian kita tidak menganalisa dengan baik gitu ya. Nah, gimana? Dia sekedar masuk saja, sekedar penuhin aja dalam 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 bangsal otaknya kita atau isi dalam kepalanya kita, dimasukin saja. Tapi tidak berkembang, ya, tidak hidup dia. Cuman memenuhi, kayak wadah itu dipenuhi kelereng-kelereng ya, dipenuhi wadah, dipenuhi hal-hal benda-benda yang dimasukin, tapi tidak aktif ya. Aktif itu ya itu tadi dari bawaan tadi, saraf-saraf kita tadi, dalam dalam otaknya kita kan saraf-saraf toh. Nah itu yang buat aktif itu ya. Nah, jadi perkembangan merupakan hasil interaksi dari kematangan dan pengalaman ya. Interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan ini dapat dilihat dalam banyak hal. Contohnya itu hormon-hormon tertentu ya, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat agresif dapat mempengaruhi pembentukan perilaku agresif pada seseorang.
ya. Kemudian temperamen bayi dan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan kepribadian anak di masa yang akan datang, ya kan? Jadi udah saling saling membantu ya, saling saling bantu, artinya saling simbiosis mutualisme antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, jadi kecerdasan seorang anak itu mempunyai komponen herediter yang kuat, ya. Nah, namun stimulasi ya orang tua, kemudian dari pendidikan dan teman-teman itu juga mempengaruhi kecerdasan, ya. Demikian yang penting saat ini itu adalah mengeksplorasi bagaimana faktor bawaan ini yang kita waris ini dibentuk, kemudian dimodifikasi dan diarahkan oleh pengalaman dan lingkungan. Ya, nah itu ya. Jadi kalau dalam pendidikan itu guru-guru tuh lebih melihat hasil kerja keras, ya, dan juga kerja cerdas dari si anak ini. Ya intinya bisa menyelesaikan satu kasus yang diberikan itu. Entah dia lakukan berbagai macam cara, itu sebagai pelajaran tadi, sebagai pengalaman tadi. Ada yang caranya nyontek, ada yang caranya memang dia hafal mati-matian, ya, dengan caranya masing-masing. Sehingga ketika soal itu atau kasus itu diberikan, dia bisa menyelesaikan. Entah proses kerjanya itu berbeda-beda atau sama, hasilnya ya entah sama atau tidak, ya itu tadi, ya, dari proses itu tadi. Ya makanya ketika ada pertanyaan multiple choice itu, jawabannya ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab B, kunci jawabannya mana, gitu ya. Ya kunci jawaban udah jelas itu yang mana, ya. Tapi tadi proses kerjanya berbeda-beda, hasilnya ya sudah dipastikan, gitu, ya. Tapi proses kerjanya yang berbeda. Makanya faktor bawaan maupun faktor lingkungan itu kita tidak bisa membanggakan anak saya sudah pintar secara alami. Ya, sudah dites IQ, dari anak saya sudah dites oleh psikolog gitu ya, oleh psikolog bahwa dia pintar. Dia harus sekolahnya di sekolah yang levelnya high class gitu ya. Anak-anak yang otak biasa masuknya di level-level standar gitu. Jadi itulah mengapa ada orang tua yang yang anaknya udah pintar, dia kasih stimulasi lagi. Artinya dia mencari sekolah-sekolah yang levelnya grade bagus. Ada yang international school kan, ada yang national school. Dia masukin anaknya mana? Ya, saya pernah ketemu peserta didik saya itu dia di dua sekolah. Jadi dia di national school sama di international school di waktu bersamaan. ada ada juga teman kuliah saya juga begitu. Artinya orang tuanya tahu bahwa dia punya potensi dan dia perlu dikembangkan. Yaitu orang tua juga punya modal yang bagus ya, sehingga anaknya bisa di international school. Ya, berbeda kurikulum nasional sama kurikulum international school itu beda. Beda Bapak Ibu, beda. Ya. Nah, ya, jadi output atau hasilnya juga berbeda. Mereka bisa bermain di kancah internasional. Yang national school hanya bermain di kancah nasional. Pola pikir ya itu berbeda. Ya mereka ibaratnya sudah berpikir jauh. Kayak udah matang betul. Ya, kita ini masih di belakang. Itu ya jadinya ada juga jadinya gap, maksud saya gap pemahaman juga karena keterlambatan informasi yang diterima oleh yang di national school sama yang di international school. Jadi jangan heran ada yang udah maju lebih dulu, ada yang masih stuck. Artinya di situ-situ saja, gitu ya. Ya. Yang kedua adalah perkembangan itu bersifat aktif lawan reaktif, gitu ya. Menyangkut dengan hal ini itu kontroversi sebenarnya antara aktif dan reaktif. Jadi seseorang dalam perkembangan membawa kita kembali ke abad ke-18 ya. Reaktif itu masuknya cenderung tangkap gitu ya. Aktif itu tanggap tapi tidak lawan dengan cenderung tanggap. Lebih cepat tanggapnya. Nah, ini dari seorang filsuf ya, dari Inggris namanya John Locke
menyatakan bahwa seorang anak kecil itu adalah tabula rasa, ya, tabula rasa atau kertas kosong yang akan ditulis oleh masyarakat. Ya, jadi pandangan ini mempelopori model mekanistik ya dalam perkembangan. Nah, artinya orang itu seperti mesin ya yang bereaksi terhadap input lingkungan ya. Jadi mesin tidak bekerja atas keinginan sendiri, tapi mesin bereaksi secara otomatis terhadap input atau kekuatan fisik. Jadi ibaratnya mobil yang diisi dengan bahan bakar ya. Begitu mesin mobil dinyalakan, mobil pun berjalan. Itu sama hal dengan perilaku manusia ya. Yang mana suatu contoh kasus ya, cerita bahwa si Farhan ini adalah anak yang punya rasa ingin tahu yang besar ya. Pada usianya yang masih 5 tahun sudah lancar membaca anaknya ya. Jadi si Farhan ini selalu membaca satu buku setiap hari atas keinginannya sendiri. Berbeda dengan Farhan, saat ini Danar juga berusia 5 tahun belum bisa membaca, sehingga ibu Danar sering mengajak Danar belajar membaca. Tetapi si Danar menolaknya. Jadi setiap kali diajak belajar mengenal abjad, setiap kali pula si Danar terlihat tidak bersemangat. Ya, sering menguap saat diajari ibunya. Namun jika kegiatan belajar telah selesai, rasa ngantuknya hilang. Ya, jadi belakang ini si ibu mencoba untuk membangkitkan keinginan Danar untuk belajar dengan menjanjikan si Danar seperti pergi berenang di akhir pekan jika ia bersungguh-sungguh belajar. Tapi upaya ibu Danar itu berhasil ya, Danar jadi lebih termotivasi untuk belajar ya. Nah, itu salah satu kasus dari pemahaman filsuf John Locke ya terkait dengan tabula rasa. Nah, dengan demikian jika kita tahu bahwa bagaimana susunan dari mesin ya, jadi manusia serta kekuatan apa yang dapat mengaktifkannya, kita dapat meramalkan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi harus pakai janji dulu gitu ya, sehingga anaknya tersebut bisa punya keinginan untuk belajar. Rewardnya dikasih terus. Ya, kalau rewardnya masih berjalan ya, anaknya masih ngikut ya enak. Kalau anaknya manipulasi lagi, mintanya macam-macam lah, gini, ujungnya minta motor, minta mobil, ortunya tidak beli, ngamuk-ngamuk, bahkan lebih parah lagi bunuh orang tuanya. Itu ada kasus Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kadang-kadang dikasih hati minta jantung. Jadi jangan terlalu baik-baik juga, jangan dinurut-nuruti juga, ya tega-tegaan juga Bapak Ibu ya. Mau anak mau nangis jungkir balik ya. Ya memang dia harus terima kenyataannya. Orang tua punya keterbatasan ekonomi, harus makan minum, bukan hanya beli maunya saja gitu. Ya, itu yang harus dipahami oleh si anak itu. Memang tabula rasa tadi, tapi semakin menjadi-jadi dianya ya. Nah, ini bertentangan dengan filsuf Prancis ya, si Jean ya. Jadi dia percaya bahwa anak itu dilahirkan dengan akhlak yang baik ya. Jadi ia cenderung akan berkembang ke arah yang positif kecuali mendapat tekanan yang kuat dari lingkungan. Jadi pandangan si Jean itu menjadi pelopor bagi model perkembangan organismik. Kalau si filsuf tadi dia mekanistik ya. Nah, artinya model ini melihat orang-orang sebagai organisme yang aktif dan tumbuh, yang mengatur jalan perkembangannya sendiri. Jadi organisme yang aktif itu tidak hanya bereaksi, tetapi juga aktif untuk memulai sesuatu. Nah, motivasi untuk berubah itu bersifat internal dari kitanya, motivasi untuk berubah. Kemudian pengaruh lingkungan tidak menyebabkan perkembangan ya, meskipun hal itu dapat mempercepat atau memperlambat perkembangan. Jadi dalam model ini perilaku itu tidak dapat diramalkan dengan memecahnya ke dalam respon-respon sederhana terhadap stimulus lingkungan. Oke, artinya begini teman-teman. Artinya perilaku yang tidak dapat diramalkan itu kita tidak bisa memprediksi suatu perilaku tersebut, ya. Walaupun ada respon-respon sederhana stimulus lingkungan yang diterima, ya.
Tetapi dari dalam diri sendiri itu harus sadar dulu, ya harus sadar dulu eh, perilaku yang diharapkan oleh lingkungan itu apa, dan dalam diri harus bisa merubahnya. Ketika dia melakukannya, dia sadar atau tidak satu perilaku yang dia dapat, yang dia lakukan di situ, dan orang-orang sekitarnya dia itu memberikan penilaian apa, gitu ya, apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima. Itu menjadi bahan evaluasi atau refleksi dari dalam dirinya, sehingga eh, secara individu di dalam dirinya itu dia bisa aktif dan tumbuh, ya, ya, sehingga dia bisa mengatur jalannya perkembangan dia sendiri, gitu. Jadi motivasi untuk berubah itu bersifat internal, bukan dari lingkungan yang kasih ubah dia, tapi kalau dari dalamnya gimana. Jadi artinya anak ini ketika dari lingkungan itu sudah diberikan masukan dor dar dor dar dor dar, tapi kalau dalam dirinya tidak berubah, sama saja. Jadi bapak ibu ngomong mulut berbusa-busa anak ini, udah kamu tuh harus berubah, nilai kamu harus bagus, kamu jangan malas lagi, kasihan orang tuamu, sudah 1 bulan 2 bulan tidak masuk sekolah. Anak cuma ngangguk-ngangguk, iya iya iya, besok buat lagi, hilang lagi, alasan buat lagi, gitu ya. Nah, kalau itu tadi maksudnya kan anak harus dari dalam diri yang dia sadar. Apa yang buat dia sadar? Macam-macam ya, macam-macam ya. Kalau tabula rasa tadi kertas kosong mekanistik, jadi harus ada input lingkungan, ya. Kalau yang tadi si Jian tadi, ya tadi dari dalam diri sendiri yang sadar sendiri. Jadi sebenarnya ini gap ya. Gap artinya dari tabula rasa itu harus ada input dan stimulus dulu, baru anak itu bisa tergugah seleranya untuk berubah, ya. eh, ya, kemudian dari Jian tadi itu tanpa stimulus, jadi muncul dengan sendirinya dari pemikiran individu itu sendiri, ya. Jadi sebenarnya antara aktif dan reaktif itu dari kita, gitu ya. Makanya sebelum ke reaktif kita aktifkan dulu, ya. Reaktif kan cenderung tanggap tuh, ya. Kalau kita tidak aktifkan, gimana itu kita bisa reaktif? Jadi aktif dulu baru reaktif, ya, sehingga hal-hal yang sederhana itu pun bisa berubah. Maksud kita itu anak itu bisa berubah, gitu ya, yang seperti yang gurunya harapkan, dari yang low menjadi baik ya, high gitu ya, tinggi gitu ya, atau berubahnya sedikit saja, gitu ya. Setidaknya ada perubahan lah, ada perkembangannya lah, ya. Tidak kosong-kosong amat gitu ya, sampai minus lagi gitu ya. Kita bikin guru kepala pusing gitu, anak gimana ini, kedepannya dia bagaimana ini, ya. Em, ya itu yang terkait dengan perkembangan yang bersifatnya aktif maupun reaktifnya faktor-faktor itu, ya, sehingga kita bisa lihat perilaku anak ini, kita bisa tinjaunya dari mana. Kemudian continue dan discontinue, ya. eh ya, continue itu berangsur-angsur ya, berangsur-angsur. Nah, kalau discontinue itu tahapan yang jelas. Jadi continue itu berangsur-angsur tahapan perkembangannya. Kalau discontinue itu sudah jelas ya. Jadi maksudnya itu perkembangan bersifat continue itu proses penambahan yang berangsur-angsur dari jenis keterampilan tertentu yang sudah ada sebelumnya, ya. Misalnya perkembangan bicara seorang anak, ya. Jadi awalnya anak itu berkomunikasi dengan cara menangis, ya. Kemudian yang kedua adalah anak tersebut mengeluarkan bunyi-bunyi suara seperti a, u, ya. Kemudian dilanjutkan dengan berceloteh tata, mama, mama, ya. Hingga akhirnya mampu mengucapkan satu kata. Nah, itu apa ya dimaksudkan dengan continue, ya. Kalau discontinue itu suatu proses ketika seseorang mengembangkan cara baru, ya, dalam memahami dan merespon terhadap lingkungan pada rentang-rentang waktu tertentu, ya.
Misalnya perkembangan kognitif seorang anak balita ya berbeda dengan perkembangan kognitif seorang anak yang remaja, misalnya seperti itu. Jadi ada rentang waktu. Jadi anak balita misalnya kita samakan dengan anak uh, balita misalkan usia 3 tahun ya, uh, kita samakan dengan anak SD usia 7 tahun. Mungkin cara berpikirnya kan berbeda. Itu yang dimaksudkan dengan discontinue. Ya, continue itu berangsur-angsur ya. Jadi ibaratnya uh, pemikiran anak yang masih usia 5 tahun sama ya dengan anak yang usia remaja itu udah remaja sekali atau udah dewasa sekali ngomongnya misalkan itu cara berpikirnya. Bila kan anak itu kita lihat kok ini dia bijaksana ya, nah, kita ngomong itu dia bijaksana ya, misalkan cara tanggap responnya itu dia bijaksana. Kok padahal dia masih usia 5 tahun ya, atau 6 tahun misalkan seperti itulah ya, anak sudah pintar ngomong lah tapi cara responnya dewasa sekali gitu. Kayak anak remaja ya. Bahkan anak remaja kita lihat ini kayak anak-anak lagi. Itu yang kita lihat adalah perkembangan secara kontinu gitu ya. Jadi secara umum ya para ahli perkembangan itu menekankan faktor bawaan itu menggambarkan perkembangan itu sebagai proses yang kontinu. Jadi apa ya maksudnya itu adalah faktor bawaan ya, faktor lingkungan ya, faktor lingkungan sorry ya, faktor lingkungan ya. Jadi dalam faktor lingkungan itu menekankan pada proses yang sifatnya kontinu ya, seperti pertumbuhan pohon yang makin lama menjadi semakin besar ya. Sementara itu para ahli perkembangan menekankan pada faktor bawaan itu sering menggambarkan perkembangan sebagai serangkaian tahapan perkembangan, seperti perkembangan dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu faktor nature ya, alami gitu ya. Nah itu ya. Oke. Namun pada pendekatan mekanistik dan organismik ya yang sudah kita bicarakan sebelumnya, itu pada teori mekanistik itu lebih melihat perkembangan sebagai suatu sifatnya kontinu ya, seperti seseorang yang berjalan atau merangkak menaiki lereng gitu ya. Jadi mereka menggambarkan perkembangan sebagai suatu yang dibangun oleh proses yang sama, yang membolehkan peramalan dari perilaku yang lebih awal ke perilaku yang kemudian. Jadi mereka lebih berfokus pada perubahan kuantitatif yang meliputi perubahan dalam jumlah seperti tinggi, berat, kemudian jumlah perbendaharaan kata atau frekuensi komunikasi yang dilakukan. Ya, misalnya ada perubahan panjang seorang bayi dari sejak lahir hingga usia 6 bulan. Ya, nah secara umum pendekatan kuantitatif bersifat kontinu. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian pada para ahli yang teorinya organismik itu menekankan pada perubahan secara kualitatif. Ya, kalau yang mekanistik tadi kuantitatif, maka teori organismik itu kualitatif. Ya. Yaitu pada perubahan dalam jenis, struktur, dan organisasi. Jadi mereka melihat perkembangan terjadi dalam serangkaian tahapan yang berbeda. Artinya setiap orang yang berjalan menaiki anak tangga itu terjadi perubahan kualitatif bersifat diskontinu. Seperti ada perubahan cara berpikir dari konkret menjadi abstrak ya. Pada tiap tahap orang berhadapan dengan berbagai masalah yang berbeda dan mengembangkan berbagai kemampuan yang berbeda ya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan apa ya, perbedaan dari teori apa ya organismik sama teori mekanistik ya, untuk melihat kontinu dan juga diskontinu tadi ya. Jadi berpikir konkret dan abstrak itu, awal konkret itu masih kita melihat suatu benda itu kita melihatnya nyata, oh ini boneka. Abstrak itu kita sudah bisa menggambarkan, menceritakan ya bagaimana asal muasal boneka ini gitu ya. Kemudian definisi boneka itu gitu ya, ya dari hal yang tampak kita lihat nyata, dari warnanya, bentuknya, dari kepala sampai kaki ya, pembedaan antara boneka dengan boneka yang satu dan boneka yang lain, kita udah bisa lebih abstraksi, lebih menerangkan lebih jelas lagi ya itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah pengalaman dini lawan dengan kemudian
Nah, isu tentang pengalaman dini melawan dengan kemudian itu berfokus pada seberapa besar sih pengalaman dini, khususnya pada masa bayi atau pengalaman di kemudian hari menjadi penentu utama perkembangan anak. Jadi bagi orang-orang yang menekankan pada pengalaman masa dini itu uh, pada kehidupan itu melihat pada jejak yang tidak terputus sehingga kualitas psikologis dapat dilacak kembali ke akarnya. Ya. Hal tersebut bertentangan dengan orang-orang yang menganggap pentingnya pengalaman di kemudian hari. Jadi menurut pandangan mereka itu perkembangan itu berjalan seperti sungai yang bisa mengalami pasang surut. Ada yang bisa dilacak lagi kembali ke akarnya, ada yang bisa melihat dari pasang surut. Kita lihatnya di mana, ya. Jadi isu-isu ini memang hangat diperdebatkan oleh para ahli perkembangan, ya. Salah satunya adalah Plato. Jadi Plato itu yakin bahwa bayi yang sering diayun akan menjadi atlet yang lebih handal. Tapi pada abad yang ke 19 itu pendeta ya di Inggris itu berbicara pada orang tua dalam khotbahnya bahwa cara orang tua menangani bayi mereka itu akan menentukan karakter anak-anaknya kelak satu waktu nanti. Nah, jadi beberapa ahli juga berpendapat bahwa tanpa pengalaman pengasuhan yang hangat dan penuh perhatian selama tahun pertama kehidupan, perkembangan seorang anak itu tidak dapat menjadi lebih optimal dari sebelumnya gitu ya. Jadi ini bertentangan dengan hal tersebut ya. Orang-orang yang mendukung bahwa pengalaman di kemudian hari lebih berperan ya. Jadi mereka punya pendapat ada pengalaman di kemudian hari itu lebih berperan. Jadi mereka melihat bahwa anak itu dapat dibentuk sepanjang kehidupannya. Jadi mereka memang perdebatan itu ya para ahli ya, untuk melihat dari sisi pengalaman dini dan di kemudian harinya gitu. Antar satu sama lain memberikan sumbangan ya. Jadi anak-anak yang menunjukkan kualitas-kualitas temperamen yang terhambat sekalipun, misalnya pemalu dan penakut, mempunyai kapasitas untuk mengubah tingkah lakunya. Ya, jadi bukan berarti anak-anak yang temperamen itu pemalu dan penakut itu kemudian hari tidak akan berubah gitu. Ya, berubah. Ya, kalau kita memberikan mereka kesempatan gitu. Ya. Jadi pengalaman dini itu maksudnya adalah pengalaman awal ya. Yang misalkan anak itu udah dapat kekerasan yang negatif, maka secara pemahaman anak itu dan pengalaman tersebut itu tidak dapat digantikan oleh lingkungan yang lebih positif di kehidupan selanjutnya karena dia sudah mendapatkan rekaman-rekaman yang gelap. Ya, jadi pengalaman awal itu yang dia dapat itu rekaman gelap sehingga kedepannya itu udah jalan dengan traumatik. Ya, kalau pengalaman kemudian tuh awalnya dia rasakan yang bahagia, lalu kemudian dia rasakan yang tidak bahagia. Jadi antara harapan dan kenyataan itu kebentur. Harapan dia bahagia terus, tapi faktanya ada yang tidak memberikan kebahagiaan. Di pengalaman dini itu dia udah dapatkan yang tidak bahagia di awal, tapi di akhirnya ya juga tidak bahagia gitu. Ya karena sudah semakin buruk. Ya. Nah, jadi kembali pada pengalaman si anak itu dalam mendapatkan stimulasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi dalam budaya barat itu yang menganut aliran psikoanalisis itu ya Freud ya, cenderung mendukung ide bahwa pengalaman dini lebih penting daripada pengalaman yang kemudian. Namun, mayoritas orang-orang di dunia itu tidak memiliki keyakinan yang sama dengan Freud. Contohnya gini, orang-orang di negara Asia percaya bahwa pengalaman terjadi sekitar usia 6-7 tahun itu merupakan aspek yang penting bagi perkembangan seorang dibandingkan dengan pengalaman dini. Ya, karena sikap tersebut berakar dari keyakinan kuno di budaya-budaya timur bahwa keterampilan penalaran anak mulai berkembang selama masa usia sekolah. Ini kembali lagi pada pengalaman para ahli melihat golden age tadi 0-6 tahun kan para ini dari Freud ya.
Jadi melihat pengalaman dini itu dari Freud ya, dari 0 sampai 6 tahun sebagai perkembangan yang harus diberikan stimulasi-stimulasi yang menyenangkan bagi anak ya, belajar sambil bermain gitu ya. Bukan belajar sambil anak itu berpikir, oh ini gimana cara nyelesain matematika ini. Saya sudah pusing ini ya. Mau main kelereng, orang tua sudah panggil, ayo pelajaran matematika kamu belum selesai ini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dibuat video dulu gitu ya, nanti baru ngetek ke ibu gurunya gitu ya, dan segala macam gitu ya. Ya, jadi negara Asia yang dimana Indonesia ini kan beragam, kita meniru dari segala macam pendekatan para ahli ya. Indonesia mencoba semua ya, ada yang bilang usia 6 sampai 7 tahun dengan anak sudah berkembang keterampilan penalarannya, artinya sudah bisa mengkritisi ya, sudah nalarnya, logikanya itu sudah lebih main. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa, karena budaya Indonesia itu budaya harus dengan kepatuhan ya, budaya dengan kepatuhan. Jadi memang harus dengan Freud tadi ya. Kalau yang Asia yang sudah diberikan pemahaman lebih maju lagi, anak itu bisa bisa kritis dengan apa yang disampaikan oleh orang tua atau guru, itu berarti udah benar, analisanya sudah jalan ya. Kadang udah bisa lebih ngejawab lagi, lebih malah lebih pintar lagi dari orang tua. Itu yang di Indonesia tidak bisa. Indonesia itu maunya yang tua itu harus lebih unggul ketimbang yang muda. Jadi muda harus lebih muda itu patokan pertama adalah kepatuhan dulu. Diminta untuk mendengar, menyimak ya, bukan mengkanter ya. Jadi dianggap nanti mengkanter. Nah, kemudian berikutnya adalah urutan perkembangan itu sama atau berbeda ya. Jadi pertanyaannya, apakah anak usia prasekolah di Amerika itu sama dengan yang ada di Indonesia? Bagaimana juga dengan anak-anak yang tinggal di daerah industri dan pesisir pantai? Apakah perkembangan berpikir mereka sama atau tidak gitu ya? Nah, para ahli teori terapan ini berasumsi ya, setiap orang dimanapun mengikuti urutan perkembangan yang sama. Terapan-terapan, tahapan-tahapan yang mereka lihat itu ada. Terapan-terapan yang perlu mereka lakukan, berbagai macam tahap. Jadi contohnya, ahli tersebut melihat bahwa perkembangan kognitif berusaha untuk mengidentifikasi pengaruh umum dari faktor biologis dan lingkungan ya, yang mengarahkan anak untuk menggambarkan dunianya melalui bahasa dan juga lingkungan ya. Bahasa kemudian biologis ya, itu juga saling saling apa ya, saling membantu ya, yang mengarahkan anak untuk menggambarkan dunia ya melalui aspek-aspek faktor tadi, bahasa dan juga bentukan bermain pura-pura anak ya di masa kanak-kanak awal, sehingga berpikir lebih logis pada masa usia sekolah dan bernalar lebih abstrak dan sistematis pada masa remaja. Ahli terapan yang melihatnya itu, artinya diberikan dulu ya dari sisi bahasanya dan permainan berpura-pura tadi di masa-masa kanak awal, diterima, anak itu akan terima ya. Sehingga faktor biologis, lingkungan ya itu akan bermain di dalamnya di situ ya, sehingga kedepannya nanti ya dia akan apa ya, sudah mulai berpikir secara logis, sudah nalarnya udah lebih main. Jadi awal tuh masih ditaruh dulu ya, masih dikasih dulu, dimasukin dulu, diendapkan dulu, nanti kamu pahamnya, analisanya kapan, yaitu urusanmu gitu ya. Entah 2, 3, 5 tahun, 10 tahun berikutnya, yang penting kamu dengar dulu, nyimak dulu gitu ya, dimasukin dulu gitu ya, jangan ditutup tapi langsung diterima dulu ya. Itu maksudnya ya. Jadi pada saat sama itu, para ahli perkembangan anak itu makin menyadari bahwa anak tumbuh dalam konteks yang berbeda. Konteks ya, artinya lingkungan-lingkungan yang berbeda gitu ya. Jadi kombinasi yang unik dari kondisi pribadi dan lingkungan tentu dapat menghasilkan jalan perubahan yang sangat berbeda. Misalnya
Seorang anak yang pemalu dan takut bertemu dengan banyak orang itu berkembang dalam konteks yang sangat berbeda dari teman-temannya yang senang bertemu dengan orang lain. Maksudnya anak-anak yang di desa Asia itu memiliki pengalaman dalam keluarga dan masyarakat yang berbeda dari anak yang tinggal di kota besar di barat, ya, wilayah barat, ya. Jadi kondisi ini yang meningkatkan perbedaan dalam kapasitas pemikiran, keterampilan sosial, dan perasaan tentang diri dan orang lain. Ya, artinya setiap anak, ya, dari yang sebelumnya sempat saya ngomong itu anak dari kota sama anak dari desa itu berbeda kapasitasnya. Ya, di desa mana dulu? Desa masih dekat dengan perkotaan atau desa sudah benar-benar udik sampai di gunung sana? Itu berbeda. Kenapa? Karena kapasitas pengetahuan orang sekitar situ juga akan mempengaruhi perkembangan pada kapasitas kognitif anak-anaknya, turunan-turunannya. Ya, jadi pada cucu, sepupu dan segala macam itu tergantung pada yang leluhurnya dulu, yang tetuanya dulu. Kalau yang tetuanya pernah mengekspor ke wilayah lain, misalkan ke kota, lalu dia pulang ke kampungnya, memberikan pemahaman tambahan, informasi tambahan dari kota, informasi baru, maka itu akan berkembang. Tapi kalau cuma sekitar situ saja, tidak mengekspor keluar, ini yang cuma di situ-situ saja pemahamannya, perkembangannya cuma situ-situ saja, analisanya cuma situ-situ saja, gitu ya. Berbeda dengan orang kota. Orang kota ini kan berdatangan dari tempat-tempat lain, ya. Ya, sehingga mereka akan berbeda dari sisi kapasitas berpikirnya, keterampilan sosial juga akan berbeda. Orang kota itu sudah dengan handphone baru segala macam. Orang desa masih dengan yang belum, yang barang-barang kayak gitu. Belum masuk lah, ya, belum masuk. Ibaratnya belum masuk. Mereka masih dengan tradisional sekali. Jadi orang kota sudah bisa dengan bahasa-bahasa yang bervariasi. Orang kampung di desa itu masih dengan bahasa mereka. Nah, sehingga ketika orang dari luar masuk, orang dari kota masuk ke desa, mereka akan berusaha untuk bisa memahami apa sih yang ngomong sama orang kota, ya. Itu yang akhirnya terbentur pemahaman, terbentur kebiasaan, terbentur perilaku, gitu ya. Ya, jadi tadi perkembangan yang bisa jadi berbeda karena adanya konteks-konteks itu tadi, ya. Ya, jadi uh, perbedaan budaya itu juga akan mempengaruhi perkembangan dari manusia itu sendiri, ya. Budaya, ya, budaya jelas memainkan peran penting, ya tadi ya. Kalau budaya yang terbuka, maka pengaruh dari luar tuh bisa masuk. Orang-orang kota tuh bisa berdatangan, dikasih kesempatan untuk datang membagi ilmu kepada orang-orang di desa situ. Tapi kalau budayanya tertutup, ya, itu orang-orang sekitar situ tidak akan bisa menerima masukan dari informasi dari luar. Ya, misalkan ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah di situ, ada tenaga dari luar masuk, orang-orang dalam menolak, marah-marah, kami tidak mau, nanti orang sekitar kami tidak bisa kerja. Padahal positif loh orang dari luar masuk, ya, kemudian bisa memberikan pemahaman pada anak-anak di kampung situ. Anak kampung situ pemikiran maju, ya. Tapi nyatanya kan ada oknum-oknum tertentu yang punya pemikiran yang masih terbatas, melihatnya dengan negativistik, bahwa orang dari luar itu datang untuk menghancurkan orang-orang mereka, sehingga ibaratnya sudah kayak jadi perbudakan segala macam, atau udah melihat nanti ada unsurnya intimidasi antara satu sama lain. Tidak, sebenarnya tujuannya kan tidak seperti itu, ya. Jadi itu konteks-konteks perkembangan pola pikir juga akhirnya berbeda, tentang bagaimana empati dengan orang lain itu jadinya berbeda, keterampilan sosial jadinya berbeda, karena itu yang jadi berbeda itu tadi, ya. Nah, jadi ada oknum-oknum, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini secara keseluruhan, gitu ya. Tidak, ada oknum-oknum tertentu yang punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada yang sudah maju, ada yang masih tetap stuck di situ, gitu ya, tidak maju-maju, ya. Hingga perkembangan zaman itu tidak bisa diketahui, gitu ya, tidak bisa diikuti dengan baik, gitu. Nah, yang berikutnya adalah
Jadi ada karakteristik individu, pengaruh kontekstual dan budaya yang mana memberikan perkembangan secara karakteristik ya. Perubahan-perubahan secara karakteristik. Jadi ini maksudnya itu adalah psikolog tuh psikolog perkembangan ya. Psikolog perkembangan itu berbeda dalam penekanan mereka terhadap pengaruh karakteristik individu dan pengaruh situasional dan juga kontekstual. Kenapa? Karena kebanyakan dari para psikolog ini memecahkan kontroversi ini dengan mengambil sudut pandang secara interaksionis, yaitu sudut pandang yang menekankan peran ganda dari faktor individu maupun faktor konteks. Contohnya gini, anak dengan kepribadian agresif mungkin akan lebih sering mencari konteks yang dapat membuatnya mengekspresikan kepribadiannya itu, seperti bergabung ke dalam sebuah geng atau mengikuti kelas karate daripada milih untuk mengikuti paduan suara. Ya, sebaliknya anak yang sama mungkin akan bersikap lebih ramah, kerjasama dalam berbagai setting, dan tidak mentoleransi dirinya untuk bertingkah laku secara agresif. Jadi kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi perubahan perkembangan secara karakteristik itu tergantung kita melihatnya dari mana. Ya, apakah tingkah laku itu dalam cara berbeda antara di rumah dan di sekolah, atau apakah terdapat kecenderungan pada anak untuk bertingkah laku serupa dalam situasi yang berbeda. Setiap anak akan bermainkan peran ganda. Kenapa? Dalam teorinya Carl Gustav Jung, kita memiliki topeng. Nah, topeng itu yang kita akhirnya melakukan peran ganda. Ya, jadi kepribadian-kepribadian yang agresif itu kan kepribadian yang negatif ya. Ditunjukkan di mana? Oh, konteks yang di tempat yang dia mau ekspresikan kepribadiannya, dia gabung dengan geng. Oh, agresif itu saya kalau gabung dengan geng berarti saya lebih diterima. Ya, tapi geng prestasinya apa? Kalau karate ada prestasinya, artinya kan ada apa ya, perlombaan-perlombaannya ya, tadi ya. Jadi agresifnya lebih positif gitu ya. Nah, kalau anak yang ramah itu tidak mentoleransi dirinya untuk bertingkah laku agresif, belum tentu bisa bertingkah laku secara agresif. Jadi kembali lagi, anak yang kasar itu apakah tidak bisa lembut? Anak yang lembut apakah tidak bisa kasar? Ibaratnya kan gitu kan. Bisa-bisa saja kalau ada motif. Ya, ada motif yang akhirnya mengaktifkan emosi seseorang itu bertingkah laku secara agresif atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya, kenapa? Karena kita manusia memiliki topeng. Jadi anak ini belum tentu kita dengar dari orang tuanya anak ini baik dari rumah. Loh, kok tiba-tiba di sekolah dia pukul temannya sampai bibir pecah gitu ya. Itu ada motifnya, ada alasan yang mendasar kenapa anak tersebut agresif di sekolah. Bukan berarti bawaannya dia agresif. Kita dari dalam diri kita itu memiliki sisi kebinatangan. Itu menurut ahli Sigmund Freud ya, bahwa manusia punya sisi kebinatangan. Jadi ketika motif itu muncul ya, kita akan menjadi agresif seperti layaknya binatang yang tanpa punya rasa belas kasihan. Ya, bukan berarti kita tidak punya sisi kebinatangan, ada menurut ahli Sigmund Freud. Itulah mengapa kita menggunakan topeng seperti yang diyakini oleh si Carl Gustav Jung, untuk kita bisa menutupi keburukan-keburukan itu kita dengan orang lain. Tergantung si anak itu orangnya jujur atau orangnya pandai dalam membawa diri gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah evaluasi terhadap isu-isu dari perkembangan. Nah, ini bagaimana sikap dari para ahli perkembangan menyangkut isu yang ada. Jadi mereka menyadari bahwa adanya ketidakbijaksanaan untuk mengambil posisi yang ekstrim pada isu-isu ini. Jadi perkembangan itu tidak seluruhnya dipengaruhi oleh faktor bawaan, juga tidak seluruhnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
dan tidak semuanya bersifat kontinu maupun diskontinu, dan juga tidak semua dipengaruhi oleh pengalaman dini maupun pengalaman di kemudian hari. Jadi saat ini para ahli teori itu percaya bahwa perubahan yang bersifat kontinu dan diskontinu itu dapat terjadi. Mereka mengakui bahwa perkembangan memiliki ciri-ciri yang sifatnya umum secara universal maupun yang unik untuk tiap-tiap individu dan juga konteks-konteksnya. Dan bahwa sejumlah pertumbuhan itu dipengaruhi oleh saling keterkaitan antara faktor hereditas, bawaan, dan juga faktor lingkungan. Nah, itu evaluasinya ya. Evaluasi dari isu-isu perkembangan, baik dari faktor yang pertama sampai dengan yang keenam tadi. Jadi, dari kitanya mau lihatnya mana? Prediktornya mana? Faktor-faktor yang mempengaruhi mana perkembangan manusia? Kita bisa lihat dari poin 1 sampai dengan poin 6. Ya, itu kita lihat dari berbagai macam sisi. Jadi kita jangan hanya melihat dari satu sisi, harus dengan berbagai macam sisi agar kita bisa lebih analisanya lebih akurat dan lebih tajam, dan itu membawa kebijaksanaan kita untuk menilai perkembangan si peserta didik kita gitu, untuk kita memberikan penilaian di raport gitu ya. Apakah raport juga ya kita memberikan penilaian jujur atau kita rekayasa agar akuntansinya bagus, itu semua kembali ke kitanya gitu ya. Karena kita tahu bahwa orang tua itu ketika kita berikan yang sebenarnya, orang tua nanti efeknya keluar. Artinya orang tua bilang, kok guru-gurunya tidak mampu ini ya, artinya tidak mampu membuat si anak ini ada perkembangan yang positif ya. Percuma anak saya sekolahkan di sini lalu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saya bermahal-mahal tidak bisa gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru ketika menilai ya, hasil perkembangan si kecil itu, si peserta didik itu di atas raport tadi, dan juga penyampaian secara langsung ke orang tuanya dari perkembangan si anak. Ya, alangkah baiknya kita tidak manipulasi agar kita bisa dengan orang tua tuh sama-sama saling membantu lah ya. Jangan sampai orang tua bilang saya sudah bayar mahal-mahal. Bukan begitu Bapak Ibu ya, kita saling membantu. Di sekolah tuh hanya 2-3 jam kalau di PAUD ya. Ya. Di rumah lebih banyak lagi waktunya. Yang di rumah itu. Ya, misalkan anak dimasukkan usia 6 tahun lah misalkan seperti itu. 5 tahun sama orang tuanya. Lalu anaknya 5 tahun tidak bisa tidak bisa berbicara misalkan seperti itu ya. Lalu dimasukkan di PAUD baru berapa bulan tek 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 mau masuk ke SD gitu ya. Nah, lalu minta gurunya untuk anak ini harus bisa baca ya dalam waktu kurun berapa waktu singkat ini. Lah, gurunya bingung nanti. Ini kasih stimulasinya gimana? Anak 5 tahun tidak bisa bicara, dan di rumah buat apa? Ini gimana sama orang tuanya? Orang tua alasan saya sibuk, Bapak Ibu kena kerjaan saya. Lah, lalu sibuk lalu ngapain kalau punya anak kalau sibuk kerja terus? Gitu, kalau kasih balik lagi ke orang tua ya, orang tua bilang wah, waduh ya. Jadi kita butuh kerjasama di sini antara orang tua dan juga guru gitu ya. Nah, guru kan perpanjang tangan menjadi orang tuanya si siswa gitu. Tapi bukan berarti menjadi satu-satunya yang diharapkan bisa memenuhi perkembangan orang tua gitu. Nah, itu ya. Dan nanti orang tuanya yang sekolah bukan si anaknya gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ya. Tadi itu isu perkembangannya. Nah, jadi itu isu perkembangannya, tapi juga bisa mengarah pada faktor perkembangannya karena kita masih bicara tentang herediter dan segala macam, pengaruh normatif dan normatif, waktu, konteks, itu hubungannya ke sana isu tadi gitu ya. Ya, jadi ya. Jadi faktor herediter, lingkungan, dan kematangan tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan bagaimana faktor bawaan lingkungan ini berinteraksi. Jadi kita perlu
memahami perkembangan mana sangat dipengaruhi oleh kematangan dan mana yang tidak. Jadi kita perlu mengetahui hal-hal yang mempengaruhi sebagian besar orang, ya, pada usia atau waktu tertentu berdasarkan sejarah-sejarahnya tadi. Ya, pasti ada sejarahnya. Kita perlu tahu sejarah si kecil ini dari orang tuanya dulu. Bagaimana si kecil ini dalam kandungan. Kemudian ketika si kecil ini sudah lahir, ini bagaimana nih? Apakah orang tuanya secara aktif datang ke posyandu, periksa ke dokter kandungan dan segala macam. Lalu dalam kandungan itu 9 bulan itu juga apakah ngidamnya terpenuhi, kemudian ke dokter kandungan tidak, lalu dikasih obat-obatan yang disarankan oleh dokter kandungan atau bidan atau perawat gitu ya, untuk anak diberikan nutrisi dan segala macam yang cukup ya selama 9 bulan ya. Kemudian ada ya makan MPASI gitu ya, makanan penambah ASI itu ya, ya. Oh, tidak ada susu yang untuk bayi dalam kandungan ya, susu prenagen ya, itu juga diberikan atau tidak itu ya, itu mesti dipertimbangkan ya, sehingga secara itu yang menjadi tolak ukur kita sebagai seorang pendidik itu untuk melihat perkembangan si anak ke depannya. Jadi kita bukan terima saja lalu kita pusing 7 keliling anak ya. Nah, juga hal-hal yang mempengaruhi orang secara individu ya. Selanjutnya kita juga perlu melihat bagaimana faktor waktu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan seseorang. Maka ini perlunya kelompok diskusi antara guru dan juga orang tua agar kita bisa memprediksikan faktor herediter, lingkungan dan juga kematangan ya, sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita ke depannya ya. Kemudian yang kedua adalah konteks perkembangan, ini dari keluarga ya. Jadi keluarga itu kan ada yang keluarga inti atau keluarga batih ya, yang diartikan sebagai satu unit rumah tangga yang terdiri dari 1 atau 2 orang tua dan anak-anak mereka, baik anak biologis, anak adopsi ataupun anak tiri ya. Nah, untuk bentuk keluarga seperti itu dominan di wilayah barat ya. Ya, tapi kita juga ada gitu ya. Nah, pada keluarga besar itu merupakan jaringan hubungan multigenerasi yang dari kakek nenek, paman, bibi, sepupu, saudara-saudara yang lebih jauh hubungannya. Jadi bentuk keluarga ini merupakan bentuk keluarga tradisional ya. Banyak ditemukan di dalam masyarakat ya, masyarakat timur maupun masyarakat barat ya. Jadi dengan demikian banyak orang tua yang bekerja di luar rumah. Jadi anak-anak yang menerima banyak pengasuh dari sanak keluarga itu, bahkan dari orang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, misalkan pembantu atau pengasuh anak, jika orang tua yang punya masalah broken home ya, anak mungkin akan tinggal dengan salah satu orang tua atau berpindah-pindah dan segala macam. Dinamika keluarga yang broken home atau tidak broken home itu akan mempengaruhi bagaimana proses berpikir, proses emosi dan perilaku si anak ya. Nah, ada kasus cerita anak ini merupakan anak yang diasuh ya. Jadi anak yang diasuh ini pola perilakunya, pola berpikirnya itu berbeda dengan orang tua kandungnya atau orang tua yang diasuhnya. Jadi orang tua kandungnya dia mungkin pernah mendengar bagaimana kepribadian orang tua kandungnya, tapi anak ini diasuh lebih lama bukan di orang tua kandungnya. Manakah yang lebih melekat kepribadian itu, orang tua kandung atau orang tua asuh ya. Jadi itu lebih menjadi suatu bentuk refleksi perubahan kepribadian, perubahan perilaku pada anak yang diasuh oleh orang tua kandung atau orang tua yang mengasuhnya, artinya bukan biologis ya. Kemudian kita melihat bagaimana anak yang diasuh sama keluarga yang otoriter, sama anak yang permisif ya.
bisa saling komunikasinya terbuka antara satu sama lain, atau sama anak sama orang tua yang membiarkan, maka itu juga bisa akan berpengaruh bagaimana perkembangan kognitifnya si anak. Kemudian dari si perasaannya itu juga akan mempengaruhi itu. Anaknya terlalu banyak dikekang, diatur, dibatasi. Nah, ini kan bagaimana tingkat trust isunya si anak ketika dia berada dalam lingkungan-lingkungan yang baru. Ya, pada anak yang dibiarkan begitu saja keluyuran di luar-luar, orang tuanya tidak cari, nah ini gimana? Ya, atau ada anak yang dikasih kesempatan untuk diberikan pendapat, misalkan kamu datang terlambat kenapa? Orang tuanya menanyakan alasannya, anak memberikan penjelasannya, orang tua memberikan solusi. Nah, itu bagaimana ya? Nah, itu kita perlu lihat dari sisi itu. Nah, jadi perkembangan yang lebih banyak mendapatkan penilaian atau perubahan baik positif maupun negatif itu dari dalam keluarga. Kenapa? Karena waktu lebih banyak adalah di keluarganya dia. Tapi tadi teman juga dia bisa anggap keluarga. Kenapa? Orang yang paling mengerti ketimbang orang tuanya ada. Ya, jadi keluarga sub-sub tuh banyak kalau di Indonesia itu. Jadi kata keluarga itu yang mana dulu? Ya tadi adanya keluarga inti atau keluarga bati atau yang keluarga-keluarga lainnya. Ya, bahkan yang teman atau orang asing pun dianggap seperti keluarga. Kenapa? Paling ngerti, paling bisa didengar. Intinya keluarga itu menurut kita orang Indonesia itu orang yang bisa ngerti sama kita punya keadaan, orang bisa paham sama kita punya keadaan. Dia cuma dengar aja. Kalau orang sudah sakit ya, orang sudah artinya sudah apa ya, artinya sakit ya, yang butuh orang, dia cuma melampiaskan emosinya saja, orang tersebut sudah dengar, dia sudah anggap seperti keluarga. Karena dia merasa, kenapa? Karena keluarganya sendiri tidak mampu mendengarnya dengan baik, dan itu bukan keluarga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah status sosial ekonomi dan juga tempat tinggal. Status sosial ekonomi juga sangat berpengaruh, karena kita di Indonesia ini namanya status yaitu harga diri. Sosial itu kan tingkatan level yang ada di lingkungan. Ya, oh ini guru, oh ini dosen, oh ini pekerja serabutan. Jadi anak ketika orang tuanya pekerja serabutan itu dilarang bergaul sama anak-anak yang levelnya di atas. Ya, misalkan anak orang kaya, misalnya seperti itu ya, anak-anak Cina yang mana yang mereka yang sangat menjaga kebersihan segala macam. Ya, akhirnya anak-anak yang orang tuanya kerja serabutan yang biasanya dengan kotor tidak boleh bergaul dengan mereka. Ada juga yang kita sebagai orang awam tuh kadang kita bergaul sama orang yang dari Tionghoa itu dilarang bergaul. Kadang ada juga dilarang bergaul dari Tionghoa bergaul sama kita orang awam. Itu masing-masing dari keluarganya. Ada juga saya temukan yang etnis Tionghoa itu mau bergaul sama kita orang awam. Jadi mau main dengan cara seperti apapun, mereka tidak merasa jijik atau apa ya dengan kita ya, karena orang tuanya yang mengerti dengan sosial yang ada di lingkungan sekitar, bahwa anak-anaknya bergaul sama anak-anak yang orang di bukan status Tionghoa yang mana bermain dengan kotor-kotor, bermain dengan cara-cara seperti ini ya. Tadi itu orang tua yang punya pemikiran bagus, tapi ada orang tua yang tidak. Kembali lagi pada bagaimana pengasuhan orang tuanya terdahulu. Kita juga sama, sebagai orang awam juga ada yang levelnya tinggi juga, jangan bergaul sama orang yang di bawah yang orang tua kerja serabutan. Kenapa? Rumahnya kotor, jorok segala macam, kok kamu bergaul sama dia, levelmu bawahan gitu sama dengan dia gitu ya. Ada yang melihat gitu macam-macam. Nah, jadi apa ya, itu juga sangat berpengaruh pada bagaimana si anak punya apa ya, keterbatasan dalam mencari relasi teman. Kalau ekonomi ya tadi ada orang tua yang secara serikat ada ya, secara kelompok tuh ada ya. Kalau saya orang kaya gitu ya, ini miskin ya, tidak punya ini apa HP iPhone itu jangan bergaul sama kami, yang tidak punya emas-emas itu jangan bergaul sama kami gitu. Ada gitu ya. Ya jadi macam-macam. Jadi sehingga anak itu ketika dia bergaul sama teman juga dilarang segala macam.
Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang lebih tua itu sangat berpengaruh sekali dengan anak-anak yang lebih anak-anak di usia dini, ya. Ya, jadi itu juga akan terpengaruh pada mereka bagaimana mereka berelasi dengan teman-temannya, ya, dalam melihat status sosial dan ekonomi dan teman-temannya. Jadi jangan heran ada anak yang diam saja, tidak berani kalau sentuh itu selalu kata maaf itu dikeluarkan, maaf, 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 maaf. Karena takut dimarahi, takut dijauhi, takut tidak ditemani. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia dari keluarga sosial ekonominya rendah. Ketika dia bergaul, lalu dia melakukan satu kesalahan sedikit saja, dia sudah merasa menyalahkan dirinya sendiri. Ada. Karena mungkin dia melihat orang tuanya sering melakukan seperti itu. Ya, jadi kita tidak tahu bagaimana suatu proses dahsyatnya status sosial ekonomi yang berada di masyarakat atau yang kita punya ini. Ya, kita berusaha untuk menciptakan hal yang sama, status sosial yang sama dengan orang, status ekonomi yang sama, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Kalau status sosial ekonomi kita berbeda, sudah otomatis kan orang tidak akan mau bergaul dengan kita. Kenapa? Karena tidak bukan levelnya mereka. Lingkungan Indonesia itu masih dengan lingkungan yang toksik. Lingkungan selalu melihat pembeda-pembeda. Itu menjadi masalahnya. Tapi itu fakta. Sehingga anak-anak kita yang bergaul pada orang-orang tertentu saja, pada level-level yang sama saja. Beruntung dia bisa bergaul dengan orang di atas levelnya. Itu orang di bawah tuh rasanya beruntung sekali, tapi orang di atas merasanya ya kalau misalkan mungkin orang tuanya melarang tapi anaknya mau berteman. Ya, ya artinya yang anaknya itu merasa senang bergaul dengan temannya yang biasa-biasa saja, tapi yang orang tuanya merasa kok level kamu kok rendahan sekali gitu. Ada yang melihatnya seperti itu, macam-macam. Ya, kemudian lingkungan tempat tinggal juga itu akhirnya mempengaruhi bagaimana orang tua membatasi anak untuk bergaul. Ya, nah, tadi status sosial ekonomi apalagi keluarga. Indonesia suka sekali melihat hal-hal seperti itu, lah budaya ras kayak ya tadi orang etnis Tionghoa, kemudian orang yang dari desa mana dulu, orang dari kota mana dulu, ya, misalkan kayak orang Jawa bergaul sama orang ND, bisa tidak orang Jawa bisa terima tidak dengan budaya orang ND, sebaliknya seperti itu. Makanya ada yang sukuisme. Orang Jawa dari mana dulu? Surabaya ya Surabaya saja bergaulnya. Orang Malang ya Malang saja. Orang Madura ya Madura saja. Seperti itu. Orang Jakarta Jakarta saja. Gitu ya. Jadinya rumahnya dipenuhi dengan orang-orang etnis mereka sendiri, ras-ras mereka sendiri. Tidak ada sumbangan dari etnis campuran yang lain. Ya. Nah, untuk konteks sejarah itu apa ya? Ya, konteks sejarah itu pada sejarah-sejarah yang sebelumnya yang ada yang bisa menjadi salah satu faktor ya yang mana bisa menjadi keratan. Oh, sejarahnya itu adalah orang ND itu dengan orang dari suku mana, misalkan dari Ambon itu adalah keluarga yang pernah saling membantu waktu itu, misalkan seperti itu. Maka ketika bertemu tuh, waduh kita udah abaikan saja, ya abaikan saja yang lain. Intinya adalah kita bersaudara. Kamu datang dari keluarga mana, status sosial ekonomi apa, lingkungan kamu tempat tinggal di mana, ya. Kamu tahunya kamu dari budaya NTT, orang NTT, orang dari Flores, ya, seperti itu, atau orang dari Kupang, misalkan seperti itu, atau orang dari Alor, misalkan seperti itu. Tahunya orang NTT lah, ya. Itu sudah banyak membantu kontribusi sama kita orang dari luar, jadi dianggap sebagai saudara, gitu ya. Sebaliknya seperti itu, ya. Hingga hal-hal lain bisa diabaikan. Ayo kita makan sama-sama. Kamu tidak perlu malu. Saya orang bukan orang berada, tetapi kebetulan saya orang tuanya berada. Ya, kita saling berbagi, saling ini. Saya dulu pernah susah segala macam. Ya, mungkin ada cerita-cerita seperti itu sehingga ketika anak itu lahir dari mendapatkan keberuntungan seperti itu, maka anak kita akan mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru. Itu ya. Jadi itu yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri ya. Nah,
adanya tekanan juga sama orang tua yang sibuk ya, sehingga membuat anak itu mencari perhatian di luar seperti bangkanya bisa obat-obatan ya. Kemudian anak juga akhirnya menyendiri, itu lebih cemas dan depresi gitu ya. Itu cuma juga bisa dilihat tekanan-tekanan yang terjadi yang didapatkan oleh si anak, sehingga itu menjadi naik turun ya, dari si anak itu punya perkembangan baik pikiran maupun perasaan dan juga perilakunya dia. Kemudian uh, pengaruh normatif dan non normatif. Normatif ini kejadian-kejadian biologis atau yang berhubungan dengan lingkungan yang pengaruh sebagian besar orang dalam masyarakat dalam cara yang serupa atau sama. Pengaruh normatif terbagi atas dua, yaitu normatif age graded ya, influences, jadi pengaruh berdasarkan tingkatan usia, dan juga normatif berdasarkan tingkatan sejarah gitu ya. Jadi pengaruh normatif dengan tingkatan usia itu sangat mirip untuk orang-orang pada kelompok usia tertentu. Jadi mencakup waktu dari kejadian biologis yang dapat diramalkan dalam rentang yang normal. Misalnya usia saat menstruasi pertama atau usia dicapainya menopause. Jadi untuk waktu dari kejadian berhubungan dan lingkungan dapat dicontohkan dengan usia masuk sekolah yang kurang lebih sama antara usia 6 sampai 67 tahun atau usia pensiun seorang, yang umumnya rentang usia 55 sampai 65 tahun. Itu lihatnya dari sisi ya, dari sisi tadi ya, tingkatan usia ya. Nah, kemudian dari sisi sejarah itu kejadian lingkungan yang signifikan untuk tingkah laku dan sikap dari sebuah tingkatan usia tadi, hingga adanya sikap dari generasi secara histori. Maksudnya adalah sekelompok orang yang lahir pada waktu yang sama, misalnya orang yang lahir pada tahun 60-an merupakan orang yang berada dalam satu generasi. Sementara generasi sejarah adalah kelompok orang yang mengalami perubahan hidup yang sama pada waktu tertentu dalam kehidupan mereka. Misalnya orang-orang yang demam dengan gaya tari breakdance ya, populer untuk anak-anak muda pada tahun 80-an. Jadi sejarahnya tuh kami tren pada usia breakdance. Nah, usia kamu tidak dengan breakdance, mungkin PUBG seperti itu ya. Itu yang dilihat generasi-generasi secara normatif, secara sejarahnya gitu. Kehidupan kami itu dengan kehidupan tanpa gadget, kehidupan kamu dengan pakai gadget ya, jadinya ada perbedaan-perbedaan. Jadi histori-histori sejarah ya, itu yang dilihat bahwa menjadi satu pertimbangan untuk kita melihat perubahan pada generasi-generasi itu tadi. Jadi tingkatan-tingkatan usia juga itu juga mempengaruhi ya. Untuk non normatif itu pengaruh tersebut berupa kejadian yang tidak biasa yang punya pengaruh besar pada kehidupan seorang, karena kejadian tersebut mengganggu urutan siklus hidup yang normal. Jadi dalamnya meliputi kejadian yang khusus yang terjadi pada waktu yang tidak tepat. Misalnya gini, mengalami menstruasi pertama di usia 8 tahun atau menikah di usia belasan, maupun kejadian-kejadian tidak biasa seperti bencana alam ataupun memenangkan undian. Ini kejadian yang tidak biasanya. Ya, tadi kan kejadian yang biasanya ya, ada masa-masa yang mana ada masa breakdance-nya di tahun 80-an, itu ada ya, masa yang PUBG di era sekarang tahun 2024 ya. Ya. Nah, itu yang menjadi normatif yang biasa. Ini yang tidak biasa itu karena adanya bencana alam dan atau tidak menangkan undian. Jadi pengaruh-pengaruh mana yang akhirnya membuat kehidupan seorang itu berubah? Maksudnya adalah di sana. Apakah orang itu berubah karena dipengaruhi oleh faktor normatif yang secara umum pada masa-masanya itu, atau ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialaminya sehingga dia punya pola pikir itu berubah. Ya, jadi misalkan anak yang lahir yang awalnya anaknya orang tuanya ada ya, lalu dalam beberapa tahun salah satunya pergi atau dua-duanya pergi, itu berbeda sama anak yang orang tuanya dua-duanya masih ada ya. Kenapa? Karena ibaratnya dua anak itu mengalami kejadian bencana alam, misalkan terjadi bencana alam itu ya, dua orang tuanya pergi, rumahnya
kebanjiran misalnya seperti itu, terjadi tanah longsor, lalu dianya yang selamat, anaknya selamat tapi orang tuanya yang tidak ada. Itu yang dalam proses di mana anak itu harus berpikir bagaimana macam cara dia untuk bertahan hidup di bumi. Beda sama anak yang masih kedua orang tuanya masih ada, ya merasanya bahwa udahlah santai saja gitu ya. Ada waktu di mana saya akan bertumbuh dan berkembang, tapi itu beda tingkat outputnya untuk kesuksesan itu beda ya. Jadi itu yang menjadi menjadi suatu isu-isu yang ada itu yang untuk kita lihat dari suatu masalah-masalah yang ada di lingkungan. Kemudian ada pengaruh waktu ya, ada periode sensitif sama kritis ya. Periode kritis itu adalah waktu tertentu ketika munculnya satu kejadian ataupun ketidakhadiran suatu kejadian yang punya pengaruh pada perkembangan seseorang. Contohnya kejadian yang berlangsung pada saat kehamilan. Jadi jika ibu yang hamil terkena sinar X, kemudian makan obat-obatan tanpa konsultasi dengan dokter kandungan atau mengalami penyakit yang tertentu, pada waktu-waktu tertentu selama kehamilan, itu bayinya dapat bersiko mengalami masalah tertentu suatu waktu nanti. Jadi periode kritis ini, seorang anak yang kurang mendapatkan pengalaman tertentu selama periode kritis itu dapat menunjukkan hambatan dalam perkembangannya. Artinya adalah orang tua itu perlu memahami bahwa ngecek di dokter kandungan ketika sudah merasakan kehamilan itu perlu sadar, saya harus berbuat apa ya apabila kondisi itu berada dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi non normatif, kondisi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya kalau kejadian-kejadian yang normatif, maka itu bisa harus dipikirkan ke sana sehingga si kecil ini menjadi baik ya. Obat-obatan harus teratur, si ibunya juga perlu dicek ya, punya penyakit bawaan apa dan segala macam, sehingga itu perlu, sehingga ketika nanti proses mau kelahiran itu tidak mengalami kendala ya. Jangan sampai waktu pas mau brojol gitu ya, baru datang ke rumah sakit dicek baru ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang tiba-tiba muncul. Nah ini gimana, jangan-jangan operasi sesar lagi atau apa lagi, itu makanya jangan sampai nanti waktu pas proses kelahiran anaknya meninggal gitu ya. Itu yang tidak mau sebenarnya, tapi ada banyak terjadi itu. Apakah nanti orang tuanya lahin medis atau medis menyalahkan orang tuanya dan segala macam, saling menyalahkan nanti di sana ya. Ini periode-periode yang kritis itu perlu menjadi perhatian penting bagi kedua orang tua dan juga keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan untuk tidak saling mengabaikan, saling mendengar satu sama lain masukan-masukan yang ada untuk kebaikan, jangan egois dan ambisi, itu paling penting. Oke. Kemudian ada faktor-faktor yang bisa kita lihat ya, dari ahli yang lain ya, dari Dirjen GTK PAUD ini. Faktor internal itu dari dalam diri ya, sejak anak berada dalam kandungan itu faktor bawaan ya, teman-teman bisa lihat apa yang dijelaskan di situ. Jadi misalkan anak yang Down syndrome dan lain-lain, jadi temperamen sebagai faktor keturunan yang bersifat non fisik yang juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kondisi kehamilan dan persalinan juga paling penting karena itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak. Jika nutrisi anak tidak tercukupi, maka janin tidak dapat berkembang baik dan sebaliknya, gitu ya. Nanti itu perlu dilihat ya kan infeksi-infeksi virus. Nah, jadi proses kelahiran seperti lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian asfiksia atau kekurangan oksigen, kemudian bayi lahir tidak menangis, ya, kemudian lahir prematur dan segala macam itu penting untuk diketahui oleh orang tua ya, perlu ngecek terus. Faktor eksternal juga pengaruhi ya, faktor ekologi, jadi mulai terjadinya pembuahan di kandungan, ekologi ya sebagai pengaruh lingkungan dari keluarga dan rumah, komunitas dan masyarakat ya. Jadi perlu adanya tingkat penghasilan yang tercukupi, kemudian makanan yang tercukupi, adanya tempat berlindung ya, dan kesehatan umum dan nutrisi, juga nilai budaya dan segala macam itu perlu menjadi perhatian penting.
sehingga kadar-kadar stres itu bisa diatur. Jangan sampai stres, uang tidak ada segala macam, jangan egois, tidak membantu dan segala macam, dan repot. Ya, guna peran gender, ya, peran gender juga pengaruh penting. Kenapa? Pada awal kehidupan anak itu, anak akan mempelajari peran gender yang berlaku dalam budaya mereka. Jadi pada anak perempuan dan anak laki itu beda. Ini sebenarnya kembali lagi pada orang tua punya keinginan dari dalam hati. Ketika si bayi dalam kandungan, jadi kan si ayah sama ibu kan punya harapan, mau punya anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, jadi hal seperti ini kita legowo saja. Artinya kembali pada yang maha kuasa, kasihnya apa. Ya, memang ada budaya-budaya tertentu itu maunya anaknya itu ya tadi ya, ada yang harus laki-laki, ada yang harus perempuan. Ketika datang lahirnya itu tidak sesuai seperti yang diharapkan sama pihak keluarga besar, wah marah-marah besar, anaknya tidak diterima segala macam, marah-marah ibunya, marah-marah ayahnya, kok anaknya begini. Ya kadang aneh ya budaya itu ya, menganggap satu gender itu satu yang memang gimana gitu ya. Ya pernah ada kasus dokter tuh akhirnya memberikan pemahaman bahwa ini memang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak bisa bapak ibu mengikuti egonya bapak ibu, bahwa anaknya harus laki-laki atau semuanya harus perempuan, kalau laki-laki tidak boleh atau perempuan tidak boleh. Marah-marah orang tuanya, si ibunya, padahal ibunya dalam proses belum belum dijahit atau segala macam udah marah-marah ya. Itu yang ngelawak di situ ya, Indonesia itu ya. Nah kemudian ada lagi ya, ada aliran-aliran nih, ada aliran nativisme. Jadi ini aliran dari Schopenhauer. Jadi aliran ini menyatakan bahwa perkembangan individu itu semata-mata dimungkinkan ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Ya, natus artinya lahir. Jadi ditentukan oleh dasar, bawaan, natur gitu ya, atau konstitusi atau keturunan. Ya, yang mana manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik karena berasal dari keturunan orang tuanya maupun karena memang ditakdirkan demikian. Lebih dilihatnya ditakdirkan demikian ya. Jadi jika individu itu pembawaannya baik, maka akan baik pula individu tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut aliran ini pendidikan tidak dapat diubah dan senantiasa berkembang dengan sendirinya. Ya, itu aliran nativisme. Kalau aliran empiris itu dari John Locke seperti tadi ya, tabula rasa tadi. Ya, jadi manusia itu bagaikan tabula rasa. Yang ini meja lilin yang putih bersih belum tergoreskan apapun. Mau dijadikan gambar-gambar apa saja, meja lilin tersebut terserah pelukisnya. Jadi meja lilin di sini ibaratkan sebagai bayi yang baru lahir yang akan berkembang, sedangkan pelukis adalah lingkungan yang akan membentuk jadi apapun anak ini baru lahir. Dengan kata lain, perkembangan individu semata-mata dimungkinkan ditemukan oleh faktor-faktor lingkungan ya. Jadi aliran ini dipengaruhi oleh dari aliran Amerika, environmentalism. Ya, jadi secara eksplisit menolak dasar, tetapi dasar itu sukar ditentukan, maka yang dibicarakan adalah lingkungan. Ya, menurut John Watson yang terkenal sebagai seorang behaviorist ya dari Amerika Serikat, ini seorang psikolog. Pernah sesumber, beri aku bayi, lalu mintalah kepadaku, mau dijadikan apapun bayi itu. Ya, mau dijadikan dokter, lawyer, guru, bahkan dijadikan kriminal, mintalah kepadaku. Itu sesumbar saja ya untuk mendukung teorinya John Locke ya, tabula rasa. Ada aliran dari konvergensi, itu William Stone ya. Jadi William Stone itu melihat perkembangan individu itu dipengaruhi oleh natur ya, ya yang alami dan juga lingkungan nature ya, tadi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi antara bawaan dan lingkungan itu saling mempengaruhi ya, simbiosis mutualisme tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini merupakan kelompok yang interaksionis yang menekankan adanya interaksi antara keturunan dan lingkungan ya. Kemudian menurut Anastasi ya, pengaruh keturunan terhadap tingkah laku selalu terjadi tidak langsung, tetapi membutuhkan perantara atau perangsang yang terdapat dalam lingkungan. Ya, memang harus ada perangsang ya, karena kita ini
dengan lingkungan kita. Bawaan tiba-tiba semangat begitu saja, jelas adanya gangguan-gangguan dulu. Anaknya imut ya, anaknya ganteng gitu ya, anaknya cantik gitu ya. Responnya apa? Tersenyum, tertawa, gembira ya, nangis-nangis ya, dicubit-cubit gitu ya. Pipi-pipinya tembum-tembum gitu ya. Ya tadi ya, ini ada lingkungan ya. Uh, ya, itu saja ya, penjelasan dari saya menyangkut dengan uh, pelajaran kegiatan belajar 2 ya, tentang isu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Semoga saja mahasiswa bisa memahami penjelasan saya, dan bila perlu mahasiswa juga membaca lagi modul-modul ya di kegiatan belajar 1 dan 2 yang sudah kita pelajari ya, sehingga bisa kita saling apa ya, mengisi kekurangan ya dari saya yang saya jelaskan gitu ya, hingga kita saling mengisi antara satu sama lain. Oke, itu saja dari saya. Semangat belajar para mahasiswa, dan semoga berhasil dalam menyelesaikan studi di mata kuliah psikologi perkembangan selama semester ini dan juga kedepannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak.